Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita beribadah online kembali hari ini. Saya percaya Tuhan menyertai kehidupan kita dan memberkati kehidupan kita. Hari-hari ini cuaca tidak baik Bapak Ibu Saudara. Tapi kita percaya dalam kondisi apapun penyertaan Tuhan itu sempurna. Ketika kita berdoa, kita berharap, kita memanggil namanya, ada perlindungan, ada kekuatan yang baru, ada damai sejahtera yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan namanya, kita mau cari wajahnya, kita mau menikmati kasih-Nya Bapak Ibu Saudara. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib buat setiap kami. Tuhan melayakkan setiap hidup kami, Tuhan mengangkat setiap hidup kami, mengampuni setiap dosa kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami datang rindu menyembah Engkau Tuhan. Kami datang rindu memuji Engkau. Kami rindu membawa ucapan syukur kami, korban syukur bagi Engkau Raja di atas segala raja. Berkati Tuhan setiap kami semua Tuhan hari ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati Tuhan. Dan Tuhan yang kami percaya Tuhan, 1-2 orang berkumpul memanggil nama-Mu, Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau mengurapi setiap kami. Ubah Tuhan hidup kami Tuhan. Senantiasa hari demi hari kami diperbaharui Tuhan oleh karena Roh-Mu yang menjamah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih sayang-Nya atas kehidupan kita. Jika kita ada Bapak Ibu Saudara sampai hari ini, itu semua karena kasih sayang-Nya dalam kehidupan kita semua Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan. Jangan pernah ragukan kemurahan Tuhan dalam kehidupanmu Bapak Ibu Saudara. Kalau boleh ada sampai hari ini, semuanya
kehidupanku Tuhan. Aku percaya Tuhan akan penyertaan-Mu yang sempurna. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di
dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketika Dia berfirman, apa yang tidak ada menjadi ada. Firman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil
dari hati. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. Kuralabaya sharalabaya bataka baralabaya shikaralabarabarabarabarabarabarabara. Kuralabaya shikaralabarabarabarabarabaya shikarererererererer. Pagi hari ini kami mau tetapkan hati kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Jika hari-hari kemarin hati kami goyah, hati kami ragu, Tuhan ampuni setiap kami Tuhan pagi ini Tuhan. Ampuni Tuhan, kami mau bertobat di hadapan-Mu. Hari ini, pagi ini kami mau tetapkan hati kami mau percaya kepadamu. Sebab kami ini adalah anak-anak kesayangan-Mu. Kami ini adalah orang-orang yang berharga di mata-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu Tuhan penuh damai sejahtera atas kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan hadirat-Mu terus memenuhi setiap kehidupan kami. Dan biar sebentar firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu menjadi kekuatan, menjadi penuntun dalam kehidupan kami Tuhan. Membuat jalan-jalan kami mengerti akan jalan-jalan-Mu Tuhan. Membuat hati kami semakin melekat kepadamu. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan ada kuasa, ada otoritas yang daripadamu turun atas kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sebab kasih-Mu tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Kami terima dengan sukacita dan ucapan syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di ibadah online hari ini saudara. Yesus kita luar biasa. Hari ini saya akan sampaikan tentang apa yang saya dapat saudara sebelum masuk di tahun 2021. Di akhir 2020 di bulan-bulan Desember saudara, di tanggal 31 saya berdoa sama Tuhan. Seperti biasa, saya minta tuntunan Tuhan saudara sebelum kita masuk, saya masuk secara pribadi di dalam tahun 2021. Dan karena apalagi di tahun 2020 dengan kondisi yang luar biasa, pandemi yang sudah kita alami, saya pun minta sama Tuhan untuk supaya saya secara pribadi Tuhan pimpin di tahun 2021 dan seterusnya saudara. Dan waktu saya berdoa, Tuhan kasih satu firman. Kita akan buka di Mazmur 8 saudara. Ayat 1 sampai ke 10. Ayat 1 sampai 9 ya. Saya akan bacakan. Manusia hina sebagai makhluk mulia untuk memimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam.
Jika aku melihat jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Puji Tuhan. Jadi gini saudara, sebelum kita masuk di tahun 2021, kita harus tahu tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Apalagi saudara tahu di tahun 2020, mulai awal tahun kita sudah mengalami pandemi di Indonesia dan seluruh dunia. Itu yang membuat sesuatu yang tidak pasti, saudara. Jadi kita ini perlu tuntunan Tuhan di tahun 2021. Banyak orang ngomong bahwa di tahun 2021 ini situasi tidak menentu, bukan menjadi baik, tapi bisa juga menjadi goncangan terjadi di mana-mana, saudara. Tapi saya percaya waktu kita berharap sama Tuhan, waktu kita mengandalkan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dan kita tidak akan mengalami yang namanya goncangan karena Tuhan beserta dengan kita, saudara. Dua hal yang Tuhan sampaikan melalui Mazmur 8 ini supaya kita ini di tahun 2021 ini bisa fight, saudara, bisa kuat. Yang pertama, Tuhan sampaikan di Mazmur ini tentang gambar diri, saudara. Satu hal, gambar diri ini sangat penting, saudara. Karena gini, orang yang gambar dirinya rusak, dia tidak tahu gambar dirinya tentang dia dengan Tuhan, ini hidupnya pasti kacau, saudara. Karena gini, waktu kita mau melangkah sesuatu, kita sudah melayani Tuhan pun, waktu kita mengalami masalah, tapi kalau gambar diri kita belum pulih, ini yang membuat kita jatuh, saudara. Karena gini, banyak orang yang notabene melayani Tuhan, pada waktu dia digoncang dengan banyak masalah, apapun itu, saudara, banyak yang jatuh, saudara. Banyak yang jatuh. Banyak orang yang melayani di mimbar pun waktu mengalami masalah, jatuh, saudara. Nah, ini yang kita butuhkan tentang gambar diri kita ini. Kita baca di ayat yang keempat, saudara. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Di ayat yang keempat sampai ketujuh ini, saudara, kita harus tahu, kita harus temukan sesuatu, bagaimana Tuhan memandang kita. Banyak orang kecewa, pada akhirnya mereka lari daripada Tuhan. Karena mereka tidak tahu bahwa siapa dia di hadapan Tuhan. Nah, ini yang harus kita tahu. Itu berbicara tentang gambar diri, saudara. Jadi gini, diingat, nah ini saudara, Tuhan mengingat kita, Tuhan mengindahkan kita. Tuhan membuat diri kita ini mirip dengan dirinya. Diberi kuasa lagi, dimahkotai lagi, dan diberi kemuliaan. Itu berbicara gini bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, saudara. Katakan amin. Kita ini berharga di mata Tuhan. Apapun keadaanmu, siapapun dirimu, ingat Tuhan mengasihi setiap kita. Nah ini gambar diri ini seperti ini. Iblis rusak supaya apa? Anak-anak Tuhan semua lari daripada Tuhan. Pada waktu orang sudah melayani Tuhan, dia ngalami yang namanya masalah, mulai
sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau keinginan, mulai kok begini ya. Padahal aku sudah melayani engkau. Aku sudah begini, aku sudah begitu, aku sudah begini. Tapi kok tetap mengalami ini. Ini saudara. Kalau gambar diri kita ini sudah pulih, jelas bahwa Yesus, Tuhan itu mengasihi kita. Kita ini berharga di matanya. Waktu kita masuk di tahun 2021 ini dengan kondisi yang tidak menentu, mungkin apa yang kita pikirkan, mungkin apa yang kita planningkan tidak sesuai kenyataan, kita akan tetap berjalan sesuai dengan track Tuhan, saudara. Apapun keadaannya, kita akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Waktu engkau lagi di bawah pun, sekalipun lagi kondisi di bawah pun, tapi kalau gambar diri kita ini sudah pulih, kita tahu bahwa Tuhan ini mengasihi kita, kita akan bangkit lagi, saudara. Tapi kalau gambar diri kita ini belum pulih, kita tidak tahu bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau kita enggak tahu itu, saudara, kita akan lari daripada Tuhan, saudara. Waktu engkau mau melangkah sesuatu, banyak orang ngomong, wes gak bisa, sulit masa sekarang. Wes kamu enggak akan bisa sukses. Nah ini saudara, perkataan-perkataan orang ini loh saudara. Kalau kita enggak mengerti bahwa kita ini berharga, bahwa Tuhan kita itu menyertai kita, kita akan lemah saudara. Di tahun 2021 ini banyak yang menubuatkan bahwa kondisinya semakin tidak memungkinkan. Memang pandemi ini masih belum berakhir, banyak orang sulit cari pekerjaan, sulit saudara. Kalau gambar diri kita ini, di dalam diri kita ini belum pulih, bagaimana kita bisa berjalan di dalam masa-masa yang kata orang masa-masa kesusahan saudara. Karena goncangan sedikit sudah melimbung saudara. Bukan hanya orang-orang yang tidak melayani, tapi orang-orang yang melayani pun harus tahu ini saudara. Ini simple tapi ini esensi sekali. Kita harus tahu tentang gambar diri kita. Siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah tahu, walaupun kita ngalami yang namanya masalah berat sekalipun saudara, kita akan tetap fight. Kita akan tetap berdiri teguh. Karena apa? Kita tahu bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Karena kita ini tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan dalam kondisi apapun, saudara. Tapi tidak semua orang tahu ini, saudara. Dia mungkin tahu tapi enggak mengerti tentang semua ini, saudara. Di Jepang selama pandemi, saya baca-baca berita, saudara. Di Jepang selama pandemi banyak orang bunuh diri, saudara. Seperti hal-hal seperti ini, saudara. Kalau kita enggak tahu bahwa kita ini berharga, susah, saudara. Kesimpulannya satu, ternyata kita ini seberharga itu loh di mata Tuhan. Sampai dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Kalau kita tidak berharga di mata Tuhan, tidak mungkin Tuhan mati di atas kayu salib, membawa kita daripada kematian kepada kehidupan yang kekal. Itu saudara. Kita harus mengerti bahwa kita ini berharga. Ini gambar diri kita, saudara. Kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Dari seorang manusia yang hina jadi mulia, itu Tuhan, saudara. Itu yang membuat kita tetap fight, berjalan walaupun di dalam masa kesusahan, ekonomi yang tidak menentu, keadaan yang tidak menentu. Kalau kita tahu kita berharga, kita akan tetap berdiri teguh berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Amin. Saya baca cerita sebuah artikel, saudara, di sebuah surat kabar di Amerika. Ini loh saudara, kalau gambar diri orang dirusak oleh setan,
iblis. Kalau kita nggak mengerti tentang gambar diri kita, bahwa kita ini berharga. Sampai seperti ini saudara. Di surat kabar St. Louis memberikan judul salah satu tulisannya inferiority complex yang disebabkan oleh hidung panjang mengakibatkan mahasiswa bunuh diri. Artikel ini melaporkan kasus bunuh dirinya seorang mahasiswa berusia 24 tahun dari Washington University. Ironisnya, artikel ini melaporkan bahwa mereka yang mengenal orang yang bunuh diri ini, menganggap bahwa orang yang bunuh diri, mahasiswa ini adalah mahasiswa yang populer, saudara. Jadi dikenal hebat, tapi kenapa bunuh diri? Nah ini loh saudara, haleluya saudara. Dia tulis, pemuda ini menuliskan sesuatu, tulisannya gini, ketika aku masih kecil, anak-anak lainnya melecehkan dan memperlakukan aku dengan tidak baik, sebab aku lebih lemah dan lebih buruk rupa daripada mereka. Aku peka, pemalu dan sering digoda karena wajahku dan hidungku yang panjang. Ini saudara, semakin mereka menyinggungku, semakin mereka menggodaku, aku menjadi takut kepada orang-orang. Aku tahu bahwa banyak di antara mereka yang membenciku karena hal-hal yang bukan menjadi tanggung jawabku. Sifatku yang sentimental dan penampilanku, aku tak dapat berbicara kepada siapapun. Kepercayaan diriku lenyap. Ini ditulis sama orang yang bunuh diri ini, saudara. Seorang guruku mengeja namaku dengan huruf F. Padahal seharusnya 1, dengan 2 huruf F, padahal seharusnya 1, tetapi aku sedemikian terbelakangnya sehingga aku tak dapat mengoreksinya, dan oleh karenanya aku malah ikut-ikutan mengeja namaku sendiri dengan 2 huruf F selama sekolah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Aku takut kepada dunia, tetapi aku tidak takut mati. Dari hal ini itu saudara, kita bisa menemukan penyebabnya. Hadirnya satu pergumulan atau permasalahan atau tekanan dari luar diri kita, atau sama dengan aku tidak berharga lagi. Ini yang menyebabkan dia bunuh diri, saudara. Karena gambar dirinya rusak. Dengan ini, dia hidup dengan banyak permasalahan, dengan pergumulan atau tekanan dari luar, atau yang merasa bahwa aku tidak berharga, yang membuat dia bunuh diri. Masalah hidupnya, saudara. Nah ini karena dia nggak tahu tentang bagaimana gambar dirinya. Gambar dirinya rusak, saudara. Kita harus mengerti tentang gambar diri kita, saudara. Bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan, orang lain mau ngomong apa, wis kamu jelek, hidungmu panjang mungkin 5 meter, gak mungkin toh. Apapun, wis kamu seperti ini, kamu gak akan berhasil. Tapi kalau kita tahu gambar diri kita, bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, saudara. Kita gak akan seperti ini, saudara. Satu masalah dipikir, simple, dipikir. Akhirnya stres gila, saudara. Ada yang bunuh diri. Ya ini yang Tuhan kepingin kita waktu kita masuk di tahun 2021, di bulan ini, saudara. Kita sudah masuk di tahun 2021. Kita harus mengerti bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau engkau melakukan banyak kesalahan, dosa, simple, engkau tinggal minta ampun. Engkau tetap berharga di mata Tuhan. Jangan sampai kita ini terintimidasi bahwa engkau ini sudah berdosa, engkau ini sudah gak layak di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau ngomong, engkau berharga di mata Tuhan. Ini loh yang membuat kita ini bisa bangkit lagi, saudara. Karena apa? Kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Jangan sampai, saudara, intimidasi iblis itu membuat gambar diri kita hancur. No. Banyak anak-anak Tuhan yang lari daripada Tuhan karena gambar dirinya hancur. Saya mau katakan saat ini, saudara,
engkau dikasihi Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Ini yang membuat engkau waktu masuk di tahun 2021 dengan goncangan apapun, dengan kondisi yang maybe tidak memungkinkan, engkau lagi bergumul, tapi kalau engkau tahu bahwa engkau ini berharga di mata Tuhan, kita ini dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita akan tetap kuat berjalan Tuhan, saudara-saudara. Amin. Satu ilustrasi, uang 100.000 saudara. Karena pecahan kita 100.000, jangan 100.000 lah. $50 saudara. Itu 500.000 lebih saudara. $50 satu lembar. Saya lecek-lecek. Jadi jelek. Tak kasihkan saudara. Saudara tetap mau terima enggak? Kalau saya tetap terima. Oke, diterima ya, dilecek-lecekin tetap diterima. $50 ini saya lecek-lecekin, saya injek-injek. Di tempat air yang menggenang mungkin saya taruh di situ, saya injek-injek. Kotor, jadi basah. Waktu saudara nemu di jalan, saudara ambil enggak? Kalau saya, tak ambil saudara. Kenapa? Kenapa? Padahal sudah jelek, sudah lecek, sudah basah. Ayo, kenapa tetap diambil? Gini saudara, walaupun lecek, jelek, basah, uang $50, walaupun basah, lecek, mungkin ada sobeknya, atau sobek jadi 2, nilainya tetap $50 saudara. Karena gini, letak keberhargaan uang itu bukan terletak pada fisiknya. Tapi uang itu tetap berharga karena nilainya tidak akan hilang. Kalau $50 basah, lecek, agak sobek, ya tetap $50. Nilainya itu tidak akan hilang. Sama seperti diri kita, saudara. Serusak-rusaknya kita, sebejat-bejatnya kita, sekondisinya kita hancur sekalipun, Tuhan itu menilai diri kita ini tetap sama berharga. Bukan karena kita lecek, basah, sobek, enggak. Tapi Tuhan menilai diri kita ini tetap, kalau saya Denny ya tetap Denny, engkau berharga di mataku. Saudara harus tahu. Apalagi yang butuh duit, zaman dulu kalau saya masih kecil, 1.000 suwek saudara jadi 2, tak isolasi saudara. Tetap saya belikan tetap uang itu tetap $1.000. Enggak berubah jadi $500, enggak, tetap 1.000. Karena apa? Letak nilainya itu loh. Uang 1.000 walaupun jelek ya tetap 1.000. Sama, kita ini berharga di mata Tuhan. Yang pertama, jangan sampai gambar diri kita ini rusak, saudara. Kita masuk di tahun yang 2021, kita harus mengerti bahwa kita ini berharga. Itu yang membuat kita itu tetap berjalan. Yang lain lagi digoncang, sudah urusan kita tetap berjaga-jaga, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita ini berharga. Kita akan tetap maju, saudara. Amin. Yang kedua, saudara, saya lupa tadi. Hari ini kita kan ada perjamuan, jadi saudara bisa mempersiapkan perjamuan, saudara ya. Yang kedua Tuhan sampaikan tentang hati, saudara. Kita harus jaga hati kita di tahun 2021 ini, biar hati kita ini tetap tertuju kepada Tuhan. Kalau kita baca lagi, saudara, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah,
dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Nah ini saudara, engkau membuat dia atau manusia atau kita berkuasa atas buatan tangan Tuhan. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kaki manusia itu atau kita. Kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Gini saudara, kita harus mengerti bahwa dari sesuatu yang hina dibuatlah Tuhan jadi mulia. Kita harus jaga hati kita. Kalau engkau lagi ngalami berkat Tuhan yang melimpah di tengah pandemi ini, ingat, jagai hatimu. Bahwa semuanya itu karena Tuhan. Di tahun 2021 banyak hamba-hamba Tuhan menubuatkan goncangan luar biasa, tapi akan ada banyak mujizat terjadi, saudara, bagi orang-orang yang melekat dengan Tuhan. Jadi tetap walaupun kondisi goncang, kita orang-orang yang melekat dengan Tuhan, kita orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan tetap jagai. Dan akan ada banyak mujizat-mujizat terjadi, saudara, saya percaya itu. Dan kalau mujizat itu terjadi, itu bukan karena kita. Sekali lagi, kalau hati kita tidak kita tata bahwa semuanya milik Tuhan, kacau saudara, buyar saudara. Saya ngalami saudara, saya kesaksian sebentar di tengah pandemi, di awal-awal pandemi saya juga ngalami goncangan, 3 bulan saya nggak dapat omset, saya juga kerja saudara ya. Tapi setelah 3 bulan saudara, di bulan keempat Tuhan buat sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah saya pikirkan. Saya juga nggak ngapa-ngapain saudara, kerjaan ya saya tetap bekerja seperti biasa. Tapi orderan begitu luar biasa masuk saudara, sampai begitu luar, sampai saat ini saudara. Di tengah kondisi pandemi seperti ini Tuhan buat kerjaan saya juga rame, sangat rame, dan saya nggak pernah dapat omset seperti ini saudara. Selama saya kerja berapa tahun yang lalu, Tuhan buat meningkat luar biasa. Kalau kita nggak jaga hati kita di tengah kondisi yang seperti ini saudara, kalau kita masih bisa bekerja, itu puji Tuhan, itu semua karena Tuhan, bukan karena kita hebat. Jagai hati kita, tetap rendah hati. Sama yang lagi diproses pun, jagai hatimu, jangan sombong. Di proses apapun yang kita alami, tetap jagai hati kita. Jangan pernah sombong dengan, Tuhan aku sudah melakukan ini, aku sudah melayani kok aku ngalami seperti ini. Stop berkata seperti itu. Waktu proses terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin kita lagi ngalami kesusahan, tetap jaga hati saudara. Jangan sombong, tetap introspeksi diri kita. Minta ampun sama Tuhan kalau salah. Tetap berdoa sama Tuhan. Jangan pernah kita merasa bahwa kita sudah melayani Tuhan, kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan pernah saudara berpikir seperti itu. Nah ini saudara, yang pertama tadi tentang gambar diri, kita harus tahu bahwa kita ini berharga. Yang kedua, kita harus jaga hati kita, tetap rendah hati. Saya percaya waktu kita berharap sama Tuhan di tengah kondisi seperti ini pun, Tuhan akan dengan mudah memberkati kita saudara. Sampai saat ini saya ngalami berkat Tuhan yang melimpah. Saya tidak pernah dapat omset seperti ini saudara. Omset saya naik berkali-kali lipat saudara, di tengah kondisi seperti ini. Dan saya mau katakan Yesusku luar biasa. Maybe omset dalam 2 tahun saya bisa dapatkan dalam waktu 6 bulan saudara. Kalau dulu sebelum pandemi saya 2 tahun dapat omset segini, mungkin dalam 6 bulan di tengah pandemi saya dapat omset sekian. Apa yang mau disombongkan dalam kondisi seperti ini, dapat berkat yang begitu luar biasa, apa yang mau disombongkan?
Kalau kita mau sombong, kita mau tinggi hati, Tuhan bisa berhentikan, Tuhan bisa memberi, Tuhan bisa mengambil. Semua karena Tuhan. Saya lihat banyak teman-teman saya, saudara, di tengah kondisi pandemi ini mereka pekerjaannya dibuat naik, saudara. Saya lihat teman-teman saya dapat proyek tender-tender besar, saudara. Wah, gede. Saya cuma melihat, wow, Yesus keren. Di tengah kondisi seperti ini, saudara. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Kalau bukan karena Tuhan, karena siapa? Kita hebat? No. Saya mau katakan, kita ini tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jagai hati saudara. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan di Mazmur 8 di tahun ini, saudara. Jadikan Mazmur 8 ini rema di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara masuk, saudara berjalan di tahun ini, ingat kita ini berharga di mata Tuhan. Yang kedua, tetap jaga hati kita supaya kita ini gak jatuh dalam pencobaan, saudara ya. Banyak intim sama Tuhan, berdoa. Apapun yang terjadi, Yesus kita ini baik. Yesus kita ini luar biasa, saudara. Oke, kita akan berdoa, kita akan persiapkan perjamuan kudus. Shikatakara labara. Kalau saudara di rumah tidak ada roti dan anggur, saudara bisa pakai roti biasa atau snack. Anggurnya bisa pakai air putih juga enggak masalah, saudara. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kalau kami bisa melewati 2020 dan masuk di tahun 2021, dan kalau kami bisa tetap fight, berdiri teguh, itu bukan karena kami hebat Tuhan, tapi yang kami tahu karena Engkau menyertai kami Tuhan. Karena kami ini berharga di mata-Mu. Engkau ini mengasihi setiap kami, mengasihi setiap jemaat-Mu, luar biasa. Kuripeteka namaya shikarada bara. Kina matakaya rabaya shikatakara labara. Tuntun kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Kalau kami goncang iman kami, pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami. Saudara, Tuhan mengasihi engkau apa adanya. Engkau berharga di mata Tuhan, saudara. Saya dan saudara ini berharga di mata Tuhan. Kina mata kaya baya sikiri detekararaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di depan kami ada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya ini adalah tubuh-Mu dan ini adalah darah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Ini yang memulihkan kehidupan kami. Karena begitu besar kasih-Mu atas setiap kami. Kau rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan roti di dalam nama Tuhan Yesus.
Kita angkat tinggi cawan saudara di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita minum, saudara. Saudara bisa taruh, kita akan berdoa. Kirabaya shikara bara 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 kira bara 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 baya shikata karala hinamaya se. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kirala barala 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 barala. Mari 1-2 menit ke depan kita menyembah Tuhan. Shikarala barala 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 barala. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Kirapata karala barala barala bayara barala 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 barala. Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami. Oh, kirala barala 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 barala. Hinana namaya syarala maya so. Hinana namo. Kita berharga di matanya, saudara. Kita ini berharga di mata Tuhan. Oh, biar pagi hari ini Tuhan pemulihan terjadi atas setiap kami. Kirana namanya syarala barala 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 barala. Oh, berharga di mata-Mu, berharga di mata Tuhan. Hina namanya syarala barala 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 barala. Terima kasih Tuhan, biar Kau yang memulihkan hati kami Tuhan, Kau yang memulihkan gambar diri kami Tuhan. Kalau kami merasa bahwa aku ini bak berharga di mata Tuhan, kalau aku ini terlalu berdosa, Tuhan pulihkan Tuhan. Saudara, saya mau katakan, Dia sudah mati di atas kayu salib. Kalau kita tidak berharga di mata Tuhan,
Dia tidak akan rela memberikan nyawanya untuk kita, saudara. Biar hari ini pemulihan terjadi atas setiap kita, saudara. Bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Di Mazmur yang pasal ke-8 tadi, saudara, bahwa kita makhluk yang hina dijadikan mulia oleh Tuhan. Itu semua karena kita berharga di mata Tuhan. Kita dimahkotai, kita diingat, kita diindahkan sama Tuhan. Dan kita dimuliakan sama Tuhan. Itu karena kita berharga di mata Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau mengasihi kami lebih daripada apapun Tuhan. Kami bersyukur bila firman-Mu yang disampaikan pagi hari ini itu menjadi rema di dalam kami Tuhan. Dan menjadi daging di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami berbuah karena firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Jemaat-Mu, biar kuasa Tuhan dinyatakan lebih lagi. Kasih Tuhan dinyatakan lebih lagi atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya saudara, seperti biasa di tempat ini GKI Kemah Pertemuan nanti akan ada alamat. Kita tetap ada setiap hari makan gratis di tempat ini dari jam 8 sampai jam 4 sore. Saudara bisa datang, tidak apa-apa tempat ini. Oke, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita buka kedua belah tangan kita, saudara. Biarlah berkat yang terbaik dari sorga itu mengalir atas hidupmu saat ini. Damai sejahtera sukacita yang melimpah melampaui segala akal menjadi bagian di dalam kehidupanmu. Tuhan memberikan kasih-Nya, Tuhan memberikan kebaikan-Nya, Tuhan memberikan berkat-Nya, Tuhan memberikan kesehatan atas kehidupanmu. Engkau Tuhan jagai di hari-hari ini. Penyertaan Tuhan sempurna. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel juga menjadi bagian di dalam kehidupanmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita semua terangkat. Tidak ada yang tertinggal. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Tuhan Yesus